Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pertemuan 9 dan 10. Di sini tentang layanan yang salah satu jenis perantara untuk komunikasi antara beberapa teknologi yang berbeda. Jadi di sini kelompok kami akan membuat layanan yang digunakan untuk pengguna masuk yang valid ke aplikasi Android. Di sini alur prosesnya adalah pengguna aplikasi Android memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka ke aplikasi, kemudian menekan tombol login. Kemudian pada tombol login nanti akan memanggil layanan PHP yang menghubungkan database SQL, MySQL dan memeriksa tabel pengguna dan mengembalikan respon ke aplikasi Android. Di sini kelompok kami akan membagi tugas untuk presentasi demo yang akan kami lakukan. Pembagiannya berikut akan saya terangkan. Step pertama itu yang pada tabel MySQL akan diterangkan oleh saya sendiri, Anissa Hanifah. Kemudian step kedua pada tabel untuk menyisipkan data dalam tabel sementara itu akan diterangkan oleh Diki Prasetyo. Kemudian step 3 yang akan membuat layanan PHP poin A sampai dengan poin J itu akan diterapkan oleh saudara Diki Imamil Mutakin. Kemudian step keempat yang akan pengujian pada Postman akan diterangkan oleh Nadia dan juga Fadil Muhammad. Untuk step pertama, di sini akan membuat tabel MySQL untuk menyimpan pengguna. Kemudian akan diberi nama dengan tbl user yang akan berisi username, password, dan lain-lain. Tampilannya sebagai berikut. Kemudian kita akan beralih ke step kedua yang akan diterangkan oleh saudara Diki Prasetyo. Baik, step yang kedua yaitu kita disuruh memasukkan beberapa data. Di perintahnya di sini ada 3 data dengan username niraf@gmail.com, kafil@gmail.com, dan arvin@gmail.com dengan masing-masing user ID yang berbeda dan password yang berbeda. Oke, langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Imamil. Baik, untuk step selanjutnya itu step ketiga yaitu file PHP-nya. Di sini saya sudah membuatnya di mana saya menyimpannya dengan nama service_user_login.php. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja di mana di bagian ini merupakan sintaks yang mengkoneksikan server MySQL dari file PHP ini. Di mana di sini berisi nama server, nama pengguna, kata sandi, dan nama database. Nama server yang digunakan di sini yaitu localhost, lalu nama penggunanya root, dan password-nya kita blankkan saja karena saya tidak menggunakan password untuk nama penggunanya. Dan untuk nama database-nya yaitu employee DB. Lalu yang selanjutnya yaitu di sini. Di sini kita akan mengecek apakah username dan password yang dimasukkan di URL kita nanti ada di database atau tidak. Yang nantinya menggunakan variabel email dan password. Dan lalu di sini, ini merupakan sintaks untuk mengambil data ID, data UR_ID, UR_username, UR_password dari tabel tbl_user, di mana dengan UR username sebagai variabel email dan UR_password sebagai variabel password. Lalu yang selanjutnya yaitu ini, di mana di sini ada 3 parameter yang akan tampil setelah kita masukkan URL, yaitu status, user ID, dan message. Jika teman-teman memasukkan email dan password yang benar, maka yang akan tampil nanti yaitu
statusnya 1, user ID-nya berisi nama user ID yang teman-teman gunakan saat login, saat di URL tersebut, dengan message login successfully. Lalu selanjutnya, jika teman-teman salah menggunakan username atau password, yang akan tampil merupakan status -2 dengan message enter correct username or password atau enter correct username. Yang selanjutnya yaitu ini, yang terakhir yaitu di mana ini merupakan berisi jenis konten header yang berisi di folder application JSON dan parameter dan kelasnya sebagai response JSON. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang testing menggunakan testing API Postman. Selanjutnya kita membuka cara kita mengetahui bahwa URL tadi udah run atau belum. Kita mengecek lewat search engine dulu pertama dengan mengetikkan HTTP localhost tempat menyimpan data service user login, baru jikalau tidak ada, langsung aja ke service user login PHP, setelah itu memasukkan username, yaitu Gmail yang tadi ada di database, beserta dengan passwordnya juga, yang ada di database juga. Setelah itu klik enter. Nah, jika seperti ini, berarti coding URL tadi itu running. Dan selanjutnya kita membuka aplikasi Postman. Setelah dibuka, kita kopikan coding yang tadi kita tulis di search engine Chrome. Setelah kita copy, kita paste, dan kita send. Nah, di sini sesuai yang dijelaskan oleh Diki, tampil respon status user ID dan message, yaitu login successfully. Coba kita ganti passwordnya jadi password yang salah. Passwordnya jadi Kapil. Kita ganti passwordnya jadi Kapil. Baru kita klik send. Nah, maka muncul statusnya 2 dan message-nya enter correct username or password. Berarti coding URL yang tadi kita kerjakan itu running. Sekian dari saya, dikembalikan ke Ica. Terima kasih. Demikian speed terakhir dari saudari Nadia Hanifah Muhammad telah menjelaskan atau menerangkan speed terakhir dari alur proses praktek yang pernah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu semata-mata kesilapan kami semua. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.